Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin seperti biasa saya itu dikirimi oleh salah satu subscriber di DM Instagram Nasihat Ulama 99 dan meminta tanggapan saya tentang hal ini. Ya, jadi bingung juga sih ya mau ngejawabnya gimana. Karena saat ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dari dulu kita mengenal kalau para ulama itu selalu menjadi garda terdepan dalam membela rakyat yang tertindas. Dan para ulama dulu tidak segan-segan menyuarakan kebenaran meski harus berhadapan dengan penguasa. Namun kini sayangnya sepertinya hal itu sudah tidak terjadi lagi atau bahkan jarang ada ulama yang punya sikap seperti itu kecuali Habib Rizik Syihab. Suka tidak suka, nyatanya hanya beliaulah satu-satunya ulama yang sekarang berani berbicara dan mendukung warga di Pulau Rempang yang akan digusur oleh pemerintah karena proyek oligarki. Untuk kita mohon kepada Allah pertolongan dan kemenangannya buat saudara-saudara kita dari bangsa Melayu yang ada di Rempang, saudara Kepulauan Riau, agar mereka semua diberikan kemenangan oleh Allah. Jadi sekali lagi, yuk kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya seluruh rakyat Indonesia jangan ada yang ditindas dan dizalimi. Jangan lagi ada tanah mereka yang dirampas. Karena bangsa Melayu ini sudah ratusan tahun tinggal di Kepulauan Riau. Dan mereka warga asli punya hak untuk tinggal di Kepulauan Riau. Tidak ada satupun kekuatan instansi manapun di negeri ini yang boleh mengusir mereka, ya kawan. Jangan coba-coba atas nama negara lahan rakyat mau diambil, haram. Nah, maka itu yuk kita mohon kepada Allah agar bangsa Melayu, khususnya warga Rempang. Saudara Rempang ini itu dekat Pulau Batam, ya kawan, yang saat ini mereka sedang dipaksa, ada 16 kampung. Nah, mereka dipaksa pulau itu untuk dikosongkan, dipaksa mereka itu untuk diusir, saudara, hanya untuk kepentingan oligarki. Hanya untuk kepentingan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh salah satu naga di Indonesia. Dan sekali lagi ini nggak boleh dibiarkan. Dan sekali lagi ini nggak boleh dibiarkan. Nah, kalau kita belum bisa membantu harta, kita belum bisa membantu fisik, bantu doa. Karena doa silahul mukmin. Doa senjata orang yang beriman. La yardul ghadha illa doa. Dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Jadi wajar kalau sekarang banyak yang bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan para ulama kita di Indonesia sekarang? Mengapa mereka sekarang cenderung menjadi takut untuk menyuarakan dukungan mereka kepada rakyat kecil, rakyat Melayu yang mayoritasnya itu beragama Islam? Apakah mereka takut kehilangan jamaah? Apakah mereka takut tidak dipakai lagi oleh para pejabat untuk menghadiri acara-acara keagamaan di kantor-kantor pemerintah? Apakah mereka takut amplop tidak lagi rutin turun ke kantong mereka? Macam-macamlah spekulasi yang ada di benak masyarakat hari ini kepada para ulama yang mereka harapkan bisa mempersatukan masyarakat dalam menyuarakan pembelaan terhadap rakyat kecil yang saat ini diperlakukan dengan tidak adil dimanapun berada. Entahlah, saya juga tidak tahu kenapa. Namun satu hal yang pasti, sikap diam para ulama ini sangatlah mengecewakan. Kenapa cuma Habib Rizik yang terdengar menyuarakan pembelaan beliau kepada saudara kita di Pulau Rempang sana? Mana suara ulama yang lain? Kita umat Islam di Indonesia tentunya terus saja berharap agar para ulama kita di sini bisa kembali menjadi garda terdepan dalam membela rakyat. Para ulama harus berani menyuarakan kebenaran meski harus berhadapan dengan penguasa. Jika para ulama saja sudah tidak berani bersuara, maka dengan siapa lagi rakyat menaruh harapan? Kalau dengan TNI Polri, jelas mereka di bawah komando pemerintah. Dan satu-satunya yang menjadi harapan masyarakat yang mereka bayangkan tidak akan mengkhianati hanyalah para ulama. Jujur saya sendiri masih bingung bagaimana menjawabnya. Namun saya yakin rakyat Indonesia pada umumnya sekarang ini tetap membutuhkan para ulama yang berani bersuara. Meskipun kita juga masih ada kekhawatiran para ulama-ulama kita sekarang takutnya banyak yang berubah menjadi lebih sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan melupakan umat yang menaruh harapan besar kepada mereka. Entah apakah yang akan terjadi di Indonesia di masa depan, wallahu alam. Namun yang pasti kita semua yakin di Indonesia sampai kapanpun tetap tidak akan pernah lepas dari para ulama dan tetap menaruh kepercayaan tinggi kepada para ulama. Oleh karena itu, mari kita doakan saja bersama semoga para ulama kita tetap istiqomah untuk bisa mengayomi kita semua. Amin Allahumma amin.